jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti dengar doa. Ku tahu Tuhan pasti dengar doa, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha
Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allahku Maha Kuasa. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Hari ini saya bicara tentang bertumbuh melalui persoalan. Persoalan adalah masalah. Bagi saya, masalah adalah kesempatan. Masalah adalah batu loncatan untuk maju. Kita kenal juga dengan apa yang disebut dengan batu hambatan, ya, halangan. Masalah hanya cuma memberikan pilihan bagi kita. Ketika kita diperhadapkan masalah, maka kita mengambil keputusan, pilihan. Saya memberi contoh, misalnya Allah menempatkan orang-orang yang seringkali tidak menyenangkan hati kita, tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi apakah kita bisa mengasihi orang tersebut? Ini adalah pilihan kita. Yang kedua, dikembangkan pada masa-masa yang kacau, masa-masa yang membingungkan. Apakah hati kita, pikiran kita memiliki damai sejahtera? Bahwa hal yang ketiga, dia berkembang dalam keadaan-keadaan di mana kita dipaksa untuk menunggu, ya. Maka pilihan kita adalah kesabaran. Kesabaran itu tidak mudah. Pekerjaan menunggu itu tidak gampang. Bahkan kita tergoda untuk marah. Kita bisa tergoda untuk emosi, ya. Tetapi Tuhan mau, ya, melalui persoalan ini muncullah kesabaran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahwa tujuan Allah kita bertumbuh dalam persoalan, tujuan akhirnya adalah menghasilkan buah. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, periskopnya pokok anggur yang benar. Bahwa yang saya ingin sampaikan kepada kita, bahwa di ayat 2 di pasal 15, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah akan dipotong. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh sampai kepada klimaks untuk berbuah? Maka salah satunya adalah dipotong, ya. Nah, tujuannya apa? Supaya berbuah lebih banyak. Nah, kata dipotong dalam bahasa Yunani disebut dengan airo. Airo artinya mengangkat, ya. Nah, kesan saya mengangkat itu diberi peluang, diberi kesempatan. Ada satu ayat menyatakan bahwa bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Jadi dipotong itu kita nggak terjemahkan secara harfiah dipotong, tapi diberikan kesempatan, diangkat, ya. Jadi punya harapan, ya. Jadi untuk berbuah lebih banyak, untuk bertumbuh dan berbuah lebih banyak adalah diangkat, ya, diberikan kesempatan. Dalam Lukas pasal 13, ya, ada seorang petani,
dia menanam di kebun anggur. Ya. Kebun anggur yang subur, tanahnya yang subur. Ditanamlah di situ pohon ara. Tetapi selama 3 tahun tidak menghasilkan buah. Maka diberilah kesempatan 1 tahun lagi. Jika dia tidak berbuah, maka dia akan dibuang. Jadi diberi kesempatan. Bagi kita umat Tuhan yang saya kasih, bahwa hari-hari ini sampai menjelang kedatangan Tuhan, persiapan gereja di akhir zaman, kualitas gereja di akhir zaman ditentukan oleh buah yang dihasilkan. Jadi bagaimana berbuah banyak? Pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan. Selagi kita hidup, selagi kita bisa, selagi kita ada, kita siap dipotong supaya kita tidak akan ditebang, ya. Nah, kemudian yang kedua dikatakan yang berbuah, yang berbuah itu akan dibersihkan, ya. Nah, sebelum saya bicara tentang dibersihkan, kembali dipotong. Dipotong itu bukan hanya mengangkat, tetapi ada pendisiplinan. Bagaimana gereja bertumbuh melalui persoalan bisa berbuah, maka dia dibawa kepada satu tingkat pendisiplinan. Ya. Jadi kata dipotong itu adalah disiplin. Dalam Ibrani 12 ayat 5 dikatakan, "Hai anakku, jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya." Jadi dipotong itu adalah pendisiplinan. Gereja yang disiplin, gereja yang diperingati, mau dinasihati, maka dia akan berbuah. Kemudian di Ibrani 12 ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi dipotong itu sama dengan Tuhan menghajar, ya. Menghajar itu menunjukkan teguran, menunjukkan satu pendisiplinan yang lebih serius, ya. Jadi gereja yang berkualitas adalah gereja yang mau menerima pendisiplinan, dihajar oleh Tuhan. Kemudian di pasal 12 ayat 6 juga, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi gereja yang bertumbuh, dia juga harus melalui disesah. Kalau bahasa Alkitab itu disesah, dicambuk. Sama seperti Yesus dicambuk, ya. Jadi kadang-kadang anak-anak Tuhan itu mengalami stuck, tidak berbuah, maka kadang-kadang dicambuk, ya. Jadi kadang-kadang menyadari anak Tuhan untuk lebih berbuah banyak, kadang-kadang dia harus mengalami cambukan, ya. Cambukan itu kita bisa terjemahkan melalui persoalan-persoalan yang kita alami. Ketika kita sakit, di situ kita sadar. Di saat kita gagal dalam usaha, kita akan sadar. Di saat kita menghadapi ujian yang berat, maka kita akan sadar. Nah, hal yang kedua, yang sudah berbuah itu akan dibersihkan, ya. Dibersihkan itu, saudara, punya pengertian pemangkasan, ya. Pemangkasan. Jadi misalnya pohon jeruk, bagaimana supaya dia berbuah lebih banyak, maka dia akan dipangkas. Misalnya kalau kita ke daerah perkebunan teh, ya, dia akan muncul daun yang lebih baik, maka dia harus menjalani pemangkasan. Nah, apa arti rohani? Apa terjemahan secara teologis pemangkasan? Saya teringat kepada Rasul Paulus di Filipi pasal yang ketiga, ya, ayat yang kelima, bahwa Paulus itu hebat. Dia dikatakan orang Ibrani asli, suku Benyamin. Dia seorang yang melakukan hukum Taurat dengan tidak bercacat, ya. Dia seorang Farisi, ya. Dia sempurna, tapi tidak ada buah yang dihasilkan oleh dia, ya.
Tidak ada buah yang dihasilkan. Tapi setelah pemangkasan di ayat 7, ayat 8, dia berkata bahwa apa yang dulu kuanggap satu keuntungan, itu merupakan satu kerugian ketika saya bisa bertemu dengan Kristus. Apa yang dulu dianggap keberhasilan, sekarang dianggap sampah. Dia melalui satu pemangkasan hidup. Salah satu pemangkasan kesombongan. Gereja yang sombong tidak akan bertumbuh, tidak akan menghasilkan buah yang banyak. Tetapi setelah dia dipangkas, maka dia menjadi seorang rasul yang rendah hati. Dia berani menyatakan satu statement di tulisan dia di suratan Efesus, suratan Petrus. Di antara semua rasul, akulah yang paling hina. Ya. Dulu dia orangnya sombong. Saya paling hebat. Saya paling hebat. Kemudian dia berkata, di antara seluruh umat Tuhan, akulah yang paling berdosa. Ya. Jadi Paulus itu seorang yang sangat rendah hati, sehingga dia menghasilkan buah. Ya. Kalau kita lihat di Asia Kecil, lahirnya gereja Korintus, lahirnya gereja Kolose dan sebagainya, banyak di Asia Kecil, itu adalah melalui pemberitaan Injil. Jadi buah itu banyak dihasilkan setelah dia dipangkas. Jadi kalau kita mau berbuah, gereja harus siap dipangkas secara rohani. Bukan itu saja, dia adalah penulis Alkitab Perjanjian Baru. Ada 14 kitab yang dia tulis. Ya. Ini buah yang luar biasa. Bagi saya, Paulus adalah rasul yang terbesar dari semua rasul. Dia adalah rasul yang sukses. Ya. Banyak sekali buah yang dihasilkan. Dan dialah satu-satunya yang berkata, ikutlah teladanku. Setelah dia dipangkas, dia memberikan dampak yang luar biasa di gereja Asia, bahkan di gereja di akhir zaman. Saya datang kepada kesimpulan khotbah saya penutup bahwa kalau ada cara yang lebih enak bagi umat Tuhan menghasilkan buah, kenapa harus melewati yang sulit? Saya ulangi, kalau ada cara yang lebih mudah, ada cara yang lebih enak menghasilkan buah, kenapa harus yang sulit? Kenapa harus menderita? Kenapa harus melalui persoalan? Tetapi kalau Tuhan izinkan kita bertumbuh melalui persoalan, melalui hal yang tidak enak, makanya hal yang kedua saya menyimpulkan, setelah penderitaan, setelah persoalan, setelah kesulitan, maka yang berikut yang akan datang adalah buah, adalah pertumbuhan. GPDI lahir dari nol, lahir dari penderitaan. Tapi setelah akan mencapai 100 tahun, GPDI begitu luar biasa. Di seluruh Indonesia, di belahan dunia, ya, di Indonesia begitu maju. Di Sumatera Utara, dulu GPDI itu dipandang kecil, tapi oleh kemurahan Tuhan, melalui proses pemangkasan, melalui persoalan, melalui hambatan, maka ada batu lompatan yang sangat luar biasa. Harapan saya kepada pendengar budiman dalam penyampaian firman ini, marilah kita bersama-sama akan bertumbuh. Sekalipun kita dalam persoalan, kita tidak boleh menyerah, kita nggak boleh mundur. Biarlah persoalan itu menjadi pemicu untuk kita maju, bertumbuh dan berbuah. Tuhan memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.